Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini seperti biasa saya akan kembali untuk memprediksikan kisah asmara setiap zodiak di bulan Februari tahun 2022. Dan kita hari ini akan membahas zodiak Gemini ya. Jadi buat teman-teman yang berzodiak Gemini silahkan disimak baik-baik dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian paham dan mengerti kira-kira prediksi apa yang muncul untuk kisah asmara kalian di bulan Februari ini. Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esquero pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu dari channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini kalian berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan bahas saja pembahasan kita hari ini untuk asmara dari zodiak Gemini. Seperti biasa saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa ya, saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditx_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan mulai untuk sesi yang pertama, yaitu untuk Gemini yang sudah memiliki pasangan. Kita akan mengambil kartu yang pertama. Ini dia. Ya, di sini ada kartu Justice ya. Di sini adalah kartu ya, salah satu kartu utama ataupun kartu mayor ya. Di sini saya lebih melihat bahwa untuk hubungan kamu sama si dia di bulan Februari ini, terlihat kamu itu akan memanen ataupun juga akan memetik buah dari apa yang kamu lakukan ataupun juga sudah kalian jalani di beberapa kesempatan yang lalu. Jadi kalau misalkan di beberapa kesempatan yang lalu kalian ada sesuatu hal yang mungkin positif ya, kemudian di akhir-akhir ini ataupun juga di bulan Februari ini kalian juga akan memetik hasil yang positif juga. Tapi bukan berarti kalau misalkan kemarin banyak masalah, kemarin itu juga banyak hal-hal yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, kemudian kamu jadi pesimis, wah di bulan ini kayaknya hubunganku sama si dia semakin terancam ya. Tidak seperti itu. Semerta-merta kamu harus bisa yakin pada diri kamu sendiri bahwa kamu itu bisa merubah itu semua. Jadi kalau misalkan kamu sudah diberikan peringatan seperti ini ataupun juga sudah ada tanda-tanda bahwa kamu harus ada perubahan untuk bisa membuat hubungan kamu sama si dia itu lebih baik, kamu itu juga sudah harus berusaha mulai saat ini ya. Jadi di sini lebih condong bagaimana kamu akan merespon tentang apapun yang mungkin kamu rasakan, apapun yang kamu lihat di akhir-akhir ini ya. Di akhir-akhir ini bagaimana respon dia ke kamu, bagaimana pasangan kamu itu melakukan hal yang mungkin tidak kamu sukai ataupun yang kamu sukai, kamu juga harus bisa memberikan respon yang positif juga, entah itu yang kamu sukai ataupun yang tidak kamu sukai. Kalau misalkan kamu tidak suka ya, kamu harus bisa memberikan respon yang baik juga. Bukan berarti kamu harus meresponnya dengan negatif ataupun semena-mena, itu tidak boleh seperti itu. Kamu harus bisa lebih sabar lagi. Dan di sini juga terlihat bahwa kamu itu orangnya cukup konsekuen dengan apa yang sudah kamu jalani di beberapa hari yang lalu ataupun beberapa kesempatan yang lalu. Jadi saya rasa di bulan ini kamu akan mendapatkan cukup banyak hal positif, tergantung bagaimana kamu melihat dan juga memantau kira-kira ini sudut pandang sebelah mana yang harus kamu lihat. Karena kalau misalkan kamu hanya melihat dari satu sisi, tidak melihat dari sudut pandang yang lain, yang ada nanti hanya kamu melihat hal-hal yang negatif saja. Jadi kamu harus benar-benar objektif dari segi manapun, karena hubungan kamu sama si dia itu bukan hanya tentang kamu tapi juga tentang dia. Jadi kamu harus bisa mengerti perasaannya juga. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia.
kartu yang kedua. Ya, di sini muncul kartu yang berlambangkan koin emas ya, koin emas berlambang bintang. Di sini ada 6 buah koin dan di sini ada 3 orang yang sedang berkomunikasi ya, 1 orang yang sedang berdiri sambil memegang sebuah timbangan. Dan di sini saya lebih melihat bahwa ini ada sangkut pautnya di kartu yang pertama. Karena apa? Karena di sini sama-sama memegang sebuah timbangan ya, justice di sini juga memegang sebuah timbangan. Jadi di kartu yang kedua ini sepertinya lebih menunjukkan bahwa kamu itu harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk ya. Jadi kalau misalkan kamu itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk, kedepannya itu akan semakin enak. Karena di sini saya juga melihat kamu itu kadang sering terbawa ego, terbawa emosi yang mungkin itu hanyalah emosi sesaat. Kalau misalkan kamu itu hanya sebatas mengandalkan ego, kamu itu juga hanya emosi, kemudian juga tidak mau mendengarkan penjelasan, ataupun juga dia itu sudah memberikan perhatian ke kamu, tapi itu tidak cukup untuk bisa meredam amarahmu. Jadi kamu harus bisa sedikit bersabar lagi ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, hubungan ini bukan cuman kamu saja, tapi juga kamu melibatkan perasaannya. Jadi kamu harus bisa lebih objektif melihat dari segi manapun, dari sudut manapun, supaya kamu itu juga bisa melihat kira-kira kurangmu itu apa saat ini, apa yang sedang terjadi, itu kamu juga bisa melihat. Kalau misalkan sudah tahu kesalahannya apa, kurangnya apa, nanti kalian berdua bisa saling bertukar pikiran. Kurangnya seperti apa, nanti kalian bisa saling bahu-membahu. Itu adalah salah satu kunci bagaimana hubungan kamu sama si dia itu bisa lebih baik lagi. Next, kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir untuk zodiak Gemini. Ya, ini dia. Di sini muncul kartu yang berlambangkan tongkat kayu ya. Di sini terlihat ada beberapa orang ya, ada 1 2 3 4 5, ada 5 orang di sini yang sama-sama memegang sebuah tongkat. Dan di sini saya lebih melihat bahwa sebenarnya hubungan kamu sama si dia itu masuk dalam kategori yang cocok, kategori yang serasi. Tapi di beberapa kesempatan yang lalu sepertinya kalian berdua itu masih terbawa emosi, terbawa ego yang benar-benar tinggi. Jadi di sini harus bisa kamu redam, harus bisa kamu ini ya, kendalikan lah. Jadi kalau misalkan ada sesuatu, kamu sama si dia harus ngobrol. Jadi kalau misalkan ada permasalahan, itu bisa diobrolin dengan tenang. Jangan hanya sebatas kamu sama si dia itu terus diem, terus nggak ngelakuin apa-apa, kemudian juga saling mementingkan ego, biar dia yang ngubungin dulu, atau kalau enggak biar dia yang tahu. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu nanti malah tidak selesai-selesai. Jadi kalau misalnya kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang keluar ini, di bulan Februari ini saya lebih melihat bahwa kamu akan memetik buah dari apa yang kamu perbuat di masa-masa yang lalu, ataupun juga di hari-hari yang lalu. Jadi kalau misalkan di hari-hari yang lalu kamu sama si dia itu ada sebuah ucapan ataupun juga sebuah janji yang mungkin belum kamu tepati, saya rasa bulan ini kamu harus bisa menepatinya. Jadi kalau misalkan kamu juga ada perbuatan yang mungkin ya, mungkin ini juga agak-agak negatif dalam tanda kutip, itu adalah pertengkaran ataupun yang lain sebagainya, saya rasa di bulan ini adalah bulan yang cukup pas untuk bisa menyelesaikan itu semua. Jadi semuanya bisa dibicarakan, semua bisa dicari jalan keluarnya, asal kamu sama si dia itu juga sama-sama bergerak. Jangan kemudian saling diam dan juga menunggu satu sama lain. Ada kalanya kamu itu harus bisa memberikan yang benar-benar terbukti untuk si dia ya. Jadi saya rasa kamu harus bisa agak mengalah dan juga bisa menurunkan ego kamu supaya hubungan kamu sama si dia kembali baik lagi. Selanjutnya kita mulai sesi yang kedua untuk Gemini yang belum memiliki pasangan. Ini dia. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang koin emas ya, koin emas berlambang bintang. Dan di sini saya lebih melihat bahwa untuk persentase kamu mendapatkan calon gebetan kamu sebenarnya terbuka cukup lebar, dan di sini juga saya melihat dia itu memberikan respon yang cukup positif. Jadi kalau misalkan di momen bulan Februari tahun 2022 ini yang konon katanya adalah bulan penuh kasih sayang, saya rasa kamu bisa memanfaatkan itu semua. Kamu bisa memanfaatkan momen untuk bisa lebih dekat dengan dia. Lebih dekat bukan berarti kemudian langsung tempel terus, jangan sampai seperti itu. Yang ada nanti dia malah ilfil. Jadi kamu harus bisa menyusun strategi dengan sebaik-baiknya supaya kamu itu bisa
pelan-pelan dekat sama dia. Dan apabila kamu memang sudah dekat sama dia, sepertinya di bulan Februari ini adalah bulan yang pas untuk kamu bisa mengeksekusi dan juga kamu bisa mengungkapkan bahwa kamu itu benar-benar serius sama dia dan kamu itu ada perasaan sama dia. Dan saya rasa dia itu bisa memaklumi dan dia juga ada perasaan yang hampir sama, tinggal bagaimana kamu bisa mengungkapkan dan juga mengeksekusi secara baik dan benar. Dan itu tadi prediksi asmara untuk zodiak Gemini sudah saya bacakan. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua, khususnya yang berzodiak Gemini. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Untuk zodiak yang lainnya silahkan kalian cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan judul dan juga linknya. Apabila sudah ada linknya berarti sudah diupload, kalau misalkan belum nanti akan ada tulisannya coming soon. Dan akhir kata, saya Adit Esgoro mohon undur diri, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.